Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor yang menceritakan tentang seorang ibu hamil yang ternyata anakku ternyata adalah anak genderuwo. Gara-gara ingin mempunyai seorang anak, sepasang suami istri yang sudah belasan tahun menikah rela bersekutu dengan genderuwo. Namun akhirnya penyesalan menjadi akhir dari cerita ini. Kisah mistis ini dialami oleh paman dari sahabat penulis yang bertempat tinggal di daerah Blitar, Jawa Timur. Demi melindungi nama baik mereka, sahabat penulis meminta supaya nama pelaku disamarkan. Berikut ini adalah kisah mistis lengkap tentang kisah tersebut. Singkat cerita, setelah 13 tahun menikah, Ngadiono dengan Sulastri belum juga dikaruniai seorang anak. Sudah tak terhitung banyaknya dokter ahli kandungan yang mereka datangi demi mewujudkan impian mereka memiliki momongan. Bahkan puluhan orang pintar pun telah mereka sambangi demi mimpi yang sama. Namun semua usaha yang mereka lakukan belum membuahkan hasil yang memuaskan. Karena mimpi yang mereka dambakan tak juga terwujud jadi nyata, pasangan suami istri Ngadiono dan Sulastri pun tenggelam dalam rasa keputusasaan. Bahkan akhirnya hanya bisa pasrah terhadap nasib. Hingga suatu ketika datanglah salah seorang paman Sulastri yang bernama Pak D. Ngatmin yang berasal dari Kediri. Kepada Pak D-nya, Sulastri dan Ngadiono bercerita keresahan yang mereka alami. Setelah mengetahui penderitaan yang dialami oleh keponakannya, Pak D. Ngatmin memberitahukan bahwa ada suatu tempat keramat di wilayah Jawa Timur yang mungkin saja bisa mewujudkan impian mereka. Tempat semacam punden kuno. Banyak orang minta berkah di tempat keramat ini agar mempunyai anak. Menurut cerita yang Pak D dengar, kabarnya banyak yang berhasil, tegas Pak D Ngatiman. Walaupun Pak D-nya telah membicarakan kekeramatan punden tersebut, Ngadiono sama sekali tidak tertarik. Pikirnya dokter dan orang pinter saja sudah dia datangi dan tidak berhasil, apalagi hanya sebuah tempat keramat. Bukannya mustahil, bantahnya dalam hati. Karena omongannya tak disanggupi oleh Ngadiono, Pak D Ngatmin malah membujuk keponakannya yakni Sulastri atau istri Ngatimin agar mau bertirakat di punden keramat tersebut dan mohon kepada yang bau rekso atau yang menguasai wilayah tersebut agar bisa diberi momongan anak. Apa kamu tidak ingin punya keturunan, sedangkan usia perkawinanmu sudah belasan tahun? Kalau suamimu tidak mau, biar kamu saja yang tirakat di sana. Nanti alamatnya Pak D kasih tahu. Bujuk Pak D Ngatiman. Mendengar bujukan dan nasihat pamannya itu, Sulastri mulai tergoda. Sebagai wanita, dia sudah tentu ingin sekali mempunyai anak keturunan. Demikianlah setelah Pak D-nya pulang ke Kediri, Sulastri membicarakan keinginannya untuk bertirakat di punden keramat tersebut kepada suaminya. Namun Ngadiono menolak dengan alasan dokter dan paranormal saja tidak banyak membantu, apalagi tempat keramat. Lagi pula dia takut terjebak kemusyrikan dengan memuja sebuah tempat keramat. Lebih baik pasrah dan berdoa saja kepada Tuhan, tegas Ngadiono membuat istrinya terdiam. Namun Sulastri tidak berputus asa. Keinginannya yang sangat kuat untuk mempunyai anak memaksanya untuk terus-menerus mendesak suaminya agar mau menemaninya bertirakat di punden keramat tersebut.
Ngadiono yang semula bersikukuh tetap menolak ajakan istrinya, akhirnya luluh hatinya. Ketika Sulastri meminta dengan linangan air mata, dia tak tega melihat istrinya bersedih. Akhirnya, dengan berat hati Ngadiono menyetujui usulan istrinya untuk bertirakat di Punden Keramat tersebut. Setelah mendapat cuti dari tempat kerjanya, Ngadiono beserta istrinya pergi menuju Jawa Timur. Mereka mampir ke rumah pamannya yaitu Pak Ade Ngatmin untuk dimintai alamat serta denahnya. Setelah menginap semalam di rumah Pak Adenya, keesokan paginya mereka berdua menuju ke Punden Keramat tersebut. Di dalam perjalanan mereka mengira tempat yang akan mereka kunjungi adalah sebuah makam keramat. Namun ternyata bukan. Punden tersebut hanya sebuah onggokan batu besar yang sekelilingnya terdapat pohon-pohon besar dan tua yang menyeramkan. Singkat cerita, setelah mendapat wejangan dari juru kunci Punden, mereka berdua diharuskan tirakat di tempat tersebut dengan membakar kemenyan. Ini dilakukan selama semalam. Mereka berdua pun menyanggupi persyaratan tersebut. Dan malam itu juga mereka melakukan ritual pemujaan di Punden Keramat itu. Bersama malam yang kian larut, mereka berdua pun ikut larut dalam semedi yang kian khusyuk. Dinginnya malam dan semilir angin menerpa tubuh mereka. Ada perasaan takut dan ngeri di hati mereka. Namun karena tujuan telah bulat, maka perasaan itu pun mereka buang jauh-jauh. Di tengah keheningan malam itu, mata Ngadiono seakan mulai meredup dan tak sanggup menahan rasa kantuk yang amat sangat. Secara tak sadar dia pun mulai tertidur pulas, sementara Sulastri masih asyik dengan semedinya. Entah apa yang terjadi. Waktu terus berlalu. Setelah beberapa bulan melakukan ritual pemujaan di Punden Keramat, aneh bin ajaib, Sulastri memang hamil. Dia merasa sangat bahagia. Begitu pula dengan Ngadiono. Ya, mereka berdua merasa bahagia karena impian untuk mempunyai keturunan akan terwujud menjadi kenyataan. Tapi di balik rasa bahagia itu, hati Sulastri sebenarnya bergidik menahan ngeri bila mengingat peristiwa malam itu. Inilah kejadian yang sebenarnya. Tatkala suaminya tertidur pulas malam itu, dia didatangi sosok makhluk hitam tinggi besar. Makhluk seram itu mendatanginya dengan senyuman yang menyeringai. Namun entahlah, Sulastri bagaikan terhipnotis oleh senyuman makhluk itu. Dan yang lebih aneh lagi, Sulastri diam saja ketika makhluk hitam itu menggumuli dan menikmati tubuhnya. Saat itu juga makhluk itu berkata sambil berbisik lirih, "Sulastri, aku akan menitiskan anakku ke dalam rahimmu." Sulastri dia membisu. Dia bahkan begitu bergairah dengan permainan makhluk yang sangat menjijikan itu. Begitulah, Sulastri sengaja merahasiakan peristiwa tersebut kepada suaminya. Dia takut Ngadiono marah besar bila mendengar cerita ini. Ya, siapa sih yang rela istrinya disentuh oleh orang lain, terlebih berwujud makhluk menyeramkan. Hari demi hari berlalu. Hingga tak terasa usia kandungan Sulastri mencapai 9 bulan lebih. Semestinya sang jabang bayi sudah berkendak dilahirkan ke dunia. Namun memang aneh, hingga usia 10 bulan tanda-tanda kelahiran itu belum juga nampak. Karena merasa takut ada sesuatu yang tak diinginkan terjadi pada istrinya, Ngadiono segera memeriksakan kandungan Sulastri ke dokter spesialis kandungan. Menurut hasil pemeriksaan dokter, tak ada kelainan yang dialami Sulastri maupun bayi yang ada di kandungannya. Janin itu masih dalam keadaan sehat dan tak perlu merasa khawatir dengan keterlambatan persalinan itu. Mereka tidak puas dengan jawaban dokter. Ngadiono membawa istrinya ke dukun beranak. Setelah diperiksa, hasilnya pun sama, yaitu Sulastri dan anak yang dikandungannya masih dalam keadaan sehat. Di usia kandungannya yang memasuki bulan ke-13,
Sulastri merasa perutnya amat sangat mules. Karena keadaannya mendesak, Ngadiono tak sempat membawa istrinya ke rumah sakit. Namun dia segera membawa istrinya ke dukun beranak yang berada di dekat rumahnya. Menjelang tengah malam, hati Ngadiono merasa resah dan tak menentu menanti kelahiran anak pertamanya. Beberapa saat kemudian terdengar tangisan seorang bayi dari arah dalam kamar. Kemudian disusul suara jeritan rasa kesakitan, dan suara itu berasal dari suara dukun beranak. Karena merasa penasaran, Ngadiono segera masuk menuju kamar bersalin itu. Namun betapa kagetnya dia saat itu. Apa yang terjadi? Ngadiono menyaksikan sesosok bayi berwarna hitam legam dengan ditumbuhi bulu yang lebat tengah menyedot darah yang keluar dari leher si dukun beranak. Sementara itu Sulastri nampak jatuh pingsan, merasa ketakutan. Saat itu juga Ngadiono berteriak meminta pertolongan. Demi mendengar teriakan itu, makhluk kecil itu menatap Ngadiono dan berkata, "Ngadiono, aku bukan anakmu, tapi aku adalah titisan genderuwo yang dititiskan melalui istrimu." Makhluk itu tertawa menjeringai, kemudian berlari melompat jendela yang terbuka dan menghilang. Beberapa lama kemudian, masyarakat yang mendengar teriakan Ngadiono pada berdatangan. Mereka semua terkejut mendapati dukun beranak yang telah mati mengenaskan dan merasa heran demi mendapati Sulastri yang tengah pingsan sehabis melahirkan. Begitupun dengan Ngadiono yang terkulai lemah di atas lantai, tak sadarkan diri. Sebagian dari para tetangga itu segera mengurus jenazah si dukun beranak, dan sebagian lagi segera membawa Sulastri ke rumah sakit. Seminggu setelah kejadian itu, keadaan Sulastri mulai membaik. Sambil berurai air mata, dia menceritakan pengalaman seramnya ketika berada di punden keramat sewaktu suaminya tertidur. Ngadiono menyimak dengan batin yang perih. Sulastri menyesal dengan kejadian itu dan meminta maaf kepada suaminya. Lalu Ngadiono pun memaafkan istrinya dan berusaha agar sabar menahan cobaan. Mungkin memang Tuhan belum mengizinkan atau belum memberi mereka keturunan. Yang terpenting mereka berdua harus memohon ampunan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena mereka telah melakukan kemusyrikan dengan melakukan pemujaan di punden keramat tersebut. Dan begitulah kisah seorang pasutri yang sudah menikah lama namun belum dikaruniai dikaruniai keturunan, sehingga terjadi sebuah kemusyrikan yang berujung penyesalan. Semoga bisa dipetik hikmahnya dan bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.